mental dari pelajar maupun mahasiswa di masa pandemik. Oke, jadi nanti garis besar dari pembahasan kita itu saya akan fokus kepada siswa SMA, dan mahasiswa. Kemudian kita juga nanti akan membahas tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap psikologi siswa SMA dan mahasiswa. Kemudian dampak belajar daring atau learning from home terhadap psikologi siswa SMA dan mahasiswa. Setelah itu saya akan memberikan tips bagaimana sih menjaga kesehatan mental dari siswa SMA dan mahasiswa selama pandemi COVID-19 yang juga harus belajar secara daring atau learning from home. Oke. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu. Jadi manusia itu punya periode perkembangan. Jadi ada rentang periode perkembangan dimulai dari prakelahiran. Jadi prakelahiran ini masih ada di dalam perut ya. Di mana beberapa ahli mengatakan bahwa selama di dalam perut, bayi yang ada di dalam perut itu harus distimulasi. Misalnya mungkin kita sering dengar diperdengarkan musik, diajak bicara dan lain-lain sebagainya. Kemudian masa bayi itu ada di usia 0 sampai 2 tahun. Setelah itu masa awal anak-anak, usia 2 sampai 5 atau 6 tahun. Kemudian masa pertengahan dan akhir anak-anak, usia 6 sampai 11 tahun. Kemudian, nah ini intinya, masa remaja. Jadi usianya itu 11 atau 12 tahun sampai dengan usia 21 atau 22 tahun. Kemudian lanjut ke masa awal dewasa, masa pertengahan dewasa, dan masa akhir dewasa. Nah, kita akan fokus ke masa remaja. Masa remaja ini, kenapa saya fokus di sini? Karena disinilah istilahnya periode perkembangan siswa SMA dan mahasiswa. Jadi kalau kita masuk SMA biasanya usia 14 sampai 15 tahun, kemudian kita lulus di usia 17 atau 18 tahun. Kemudian untuk kuliah atau mahasiswa masuk kuliah itu usia 17 atau 18 tahun. Kemudian biasanya kita lulus usia 21 sampai 22 tahun. Nggak tahu ya kalau misalnya ada yang lebih daripada 22 tahun ya yang masih betah di kampus. Tapi saya berdoa semoga lulusnya cepat lah semua. Oke. Nah, apa sih ciri khas dari masa remaja ini? Jadi kita lihat. Banyak sekali ciri khas dari masa remaja, tapi hal-hal yang saya sebutkan ini yang paling istilahnya yang paling berpengaruh di masa pandemi. Yang pertama, pada usia-usia remaja, SMA dan mahasiswa, itu kita lebih banyak berteman ya, memiliki teman sebaya. Jadi kalau teman-teman biasa mendengar istilah geng-geng, punya geng, seperti itu. Jadi kalau geng itu biasa kami sebut dengan klik. Jadi biasanya kita berjumlah 4 sampai 5 orang, kita bersahabat dekat, klik, kemudian di situ mungkin tempat curhat kita, teman jalan-jalan kita, apalah segala macam. Kemudian berkelompok. Jadi kelompok di sini teman kelas ya, teman satu kelas ya, ataupun teman-teman organisasi. Jadi lebih besar. Seperti itu. Kemudian pada masa remaja ini, yang kedua, jadi remaja ingin memiliki otonomi dan terlepas dari aturan atau tekanan dari orang tua. Nah, ini ciri khasnya remaja ini. Dia karena seperti ini, masa remaja itu masa transisi sebenarnya. Remaja itu tidak juga disebut sebagai anak-anak, tidak juga disebut sebagai orang dewasa. Jadi dia transisi, dia di tengah-tengah. Seperti itu. Jadi remaja biasanya sudah ada keinginan-keinginan untuk saya sudah mempunyai ini, saya sudah punya otonomi, saya sudah punya pemikiran sendiri, dan para orang tua, maksudnya orang tua, ya janganlah ikut-ikut pemikiran saya. Misalnya saja seperti ini, mungkin orang tua punya aturan. Oke, misalnya Vira, pokoknya sebelum jam 7 malam harus ada di rumah. Misalnya orang tua menerapkan hal seperti itu. Sebelum jam 7 malam, jangan lagi keliaran kemana-mana. Pokoknya harus pulang ke rumah atau pulang ke kos-kosan. Nah, tapi bagi mungkin pemikiran orang tua, kenapa kita tidak boleh pulang malam? Karena menurut orang tua,
pulang malam itu berbahaya, nanti ada perampok lah, nanti kita apalah segala macam di jalan. Tapi bagi kita remaja, kita pikirnya seperti ini. Nah, jam 7 malam kan masih ramai, masih banyak orang lalu lalang di jalan, masih banyak orang-orang di mall. Bisa kita sambil makan-makan sama teman, bisa sambil nonton apa segala macam. Nah, itulah. Jadi kita mulai merasionalisasikan apa-apa perintah atau aturan-aturan dari orang tua. Jadi memang selalu ingin otonomnya itu lebih tinggi lah di masa remaja. Kemudian yang ketiga, jadi remaja ini dikenal dengan egosentrismenya. Nah, jadi egosentrisme ini terbagi atas dua, imaginary audience dan personal fable. Imaginary audience ini, jadi remaja itu merasa bahwa dia sebagai pusat perhatian. Jadi jangan heran kalau misalnya ada iklan-iklan wajah, remaja itu kalau ada jerawatnya itu kayak hidupnya itu seolah-olah akan runtuh, jadi pusat perhatian seperti itu. Jadi dia merasa bahwa punya satu jerawat itu orang-orang akan melihat jerawatnya, padahal kan tidak. Seperti itu, padahal kan tidak. Punya satu jerawat ya itu kan bisa sembuh dengan sendirinya. Atau mungkin itu gara-gara pengaruh hormon apalah segala macam, seperti itu. Nah, jadi di sini remaja merasa bahwa dia adalah pusat perhatian, orang-orang melihat ke arah dia. Nah, kemudian personal fable. Jadi personal fable di sini remaja merasa bahwa dirinya itu unik, dirinya itu khusus begitu. Jadi karena dia merasa dirinya itu unik, merasa dirinya khusus, jadi dia seolah-olah merasa bahwa orang-orang di sekitarnya itu tidak paham akan pemikirannya. Karena dia itu unik, orang-orang di sekitarnya tidak paham tentang dirinya. Jadi misalnya saja tentang jerawat tadi yang seperti saya contohkan. Dia punya satu jerawat, mungkin orang-orang di sekitarnya merasa bahwa punya jerawat satu kok pusing amat ya, kayak begitu. Nah, kalau remaja ini sudah merasa dirinya unik, merasa dirinya khusus, mungkin remaja akan berpikir seperti ini. Kan jerawat ini kan bisa mengganggu penampilan saya. Seperti jerawat ini kan bisa membuat saya menjadi tidak cantik kelihatannya. Kok orang-orang tidak mengerti sih kalau jerawat ini menyusahkan saya? Misalnya seperti itu. Nah, itu contoh-contohnya ya, itu contoh-contohnya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, dari ciri-ciri khas yang saya sebutkan tadi ini, ciri-ciri khasnya remaja, apa sih pengaruhnya bila dikaitkan dengan pandemi COVID-19 ini? Tapi sebelumnya saya bahas dulu tentang pandemi COVID-19. Jadi saat pandemi COVID-19, bukan hanya remaja ya, tapi seluruhnya orang dewasa apa semua itu diminta oleh pemerintah untuk melakukan apa? Social distancing dan physical distancing. Karena adanya social distancing dan physical distancing, akhirnya kita harus lebih banyak di rumah. Efeknya ke siswa SMA dan mahasiswa adalah dia harus belajar dari rumah atau bahasa kerennya learning from home. Jadi tidak ada lagi tatap muka, interaksi di kelas, tidak ada lagi yang seperti itu. Jadi Anda diminta untuk belajar dari rumah. Seperti itu. Nah, apa pengaruhnya? Karena adanya learning from home ini, apa sih pengaruhnya bagi bagi kita sebagai siswa dan mahasiswa? Nah, pengaruhnya itu kalau bagi remaja itu besar sekali ya. Yang pertama, karena kita sudah tidak bisa ketemu lagi dengan teman-teman sebaya seperti ini, kita akhirnya bertemu dengan bertemu via Zoom seperti ini. Jadi teman-teman yang awalnya teman-teman geng, teman nonton, teman nongkrong, teman belajar, apa segala macam, akhirnya cuma bisa bertemu lewat dunia maya. Jadi tidak ada lagi momen-momen penting yang bisa kita lakukan bersama. Misalnya mungkin ada hal-hal sepele yang kita bisa tertawa bersama, kemudian kita tidak bisa lagi jalan-jalan pergi nonton bersama, ke mall, apa segala macam. Kemudian kalau di dalam kelas misalnya, ada hal-hal lucu yang bisa kita tertawakan bersama, itu sudah tidak kita dapat saat ini. Karena kita harus learning from home. Kemudian yang kedua, stay at home. Jadi karena kita harus berada di rumah, tidak ada lagi kuliah tatap muka atau sekolah secara tatap muka, jadinya kita harus banyak berinteraksi dengan orang tua.
Kita harus banyak berinteraksi dan istilahnya mungkin 24 jam itu dipelototi sama bapak ibu kita di rumah. Seperti itu. Nah, padahal kan sebagai remaja kita sudah ingin punya otonomi ya. Kita merasa bahwa apa namanya, aturan-aturan orang tua ya masih bisalah longgar seperti itu. Masih bisalah kita bicarakan. Karena saya sudah dewasa loh, Bu, Pak. Seperti itu. Nah, ternyata ketika harus stay at home dan menjadi apa ya, istilahnya kayak dipantau full oleh ibu dan bapak kita, jadinya itu membuat stres tersendiri. Apalagi kalau misalnya di rumah kebetulan kita punya ibu yang kecepatan bicaranya itu melebihi rata-rata. Seperti itu. Jadi kalau ibu kita ya bisa dibilang tukang ngomel ya, akhirnya kita menjadi pusat perhatian. Kalau misalnya mungkin mahasiswa pada saat kuliah kita mau bangun jam berapa terserah, kita mau tidur jam berapa terserah, mau pakaian berserakan terserah, mau apa namanya piring-piring kotor belum dicuci itu terserah. Tapi pada saat kita harus stay at home, banyak tinggal bersama orang tua, itu semua jadi perhatian. Kita bangun siang saja dimarahi. Kita tidak mandi misalnya, mandinya itu dirapel ya. Jadi mandinya itu nanti jam 5 sore. Istilahnya begitu, jadi dari pagi sampai sore baru mandi. Itu jadi perhatian orang tua. Jadi itu semua membuat remaja ini sebenarnya apa ya, bisa dibilang agak sedikit tertekan. Kemudian pengaruh egosentrisme remaja. Jadi karena remaja selama ini selalu menjadi apa ya, selalu merasa bahwa dirinya menjadi pusat perhatian, orang-orang memperhatikan dia, dia bergaul dengan orang banyak. Akhirnya apa? Karena hanya di dalam rumah saja, ya tidak bisa ngapa-ngapain, jadinya hanya fokus ke dirinya sendiri saja, hanya di rumah saja, seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, karena kita sudah berbicara tentang learning from home, adakah pengaruh-pengaruh lainnya dari learning from home ini? Ternyata ada. Ternyata pengaruh-pengaruh lain dari learning from home ini yang pertama, sulit mengerti pelajaran karena hanya diberikan tugas ya tanpa penjelasan, tapi ada juga yang diberikan penjelasan, misalnya mungkin guru matematika memberikan penjelasan mengenai topik yang sedang tugas yang diberikan, tapi karena mungkin gurunya hanya apa istilahnya memvideokan dirinya, kemudian kita tidak bisa bertanya lebih lanjut, akhirnya hal yang tidak dimengerti itu semakin tidak dimengerti. Seperti itu. Jadi kita jadi sulit untuk paham. Ya bisa dibilang seperti ini. Tatap muka saja di kelas kita kadang tidak paham. Apalagi ketika kita harus berinteraksi secara online. Nah, itu kendala-kendalanya. Kemudian yang kedua, terlalu banyak diberikan tugas. Mungkin ini dirasakan oleh semua pihak ya, terlalu banyak diberikan tugas. Misalnya mungkin hari ini ada 2 mata kuliah atau hari ini ada 2 mata pelajaran. Nah, semuanya itu pasti memberikan tugas ya. Jadi semuanya itu memberikan tugas. Nah, itu terkadang menjadi keluhan dari siswa dan mahasiswa. Kemudian yang ketiga, menunda-nunda tugas atau tidak mengerjakan sama sekali. Nah, pasti kita di sini banyak sekali yang suka menunda-nunda. Besok Jo, nanti Jo, nanti malam Jo, tengah malam Jo, nanti dikerja. Atau malah tidak mengerjakan sama sekali karena lupa. Bukan lupa ya, karena menunda-nunda akhirnya sudah terburu deadline, akhirnya malah tidak mengerjakan sama sekali. Nah, kemudian yang keempat, mata perih karena terlalu banyak berinteraksi dengan gadget atau laptop. Nah, siapa di sini yang hobi main game? Siapa di sini yang hobi nonton drama Korea? Pasti banyak ya. Biasanya usia-usia seperti ini paling hobi main game atau drama Korea. Bahkan mungkin ada yang nonton sampai tengah-tengah malam, sampai subuh bahkan. Nah, itu sampai diiyakan sama ininya, moderatornya. Jadi, selain harus berinteraksi learning from home lewat media sosial, mata perih juga ini ya akibat ya karena kita hanya diam di rumah saja, efeknya adalah hiburannya itu hanya ya gadget, laptop, televisi seperti itu. Jadi akhirnya matanya jadi cepat perih. Bahkan terkadang ada yang biasanya kebiasaan bukan hanya remaja sih, orang-orang dewasa pun seperti itu. Malam yang harusnya tidur dipakai untuk apa? Jadi pada saat mungkin sudah baring di kasur, kemudian lampu dimatikan, tiba-tiba cek handphone.
Cek handphone, awalnya cuma scroll, lama-lama ya keterusan. Lama-lama sampai subuh scrollnya. Akhirnya apa? Matanya lagi yang terganggu. Bukan hanya matanya yang terganggu ya, akhirnya ritme tidur pun terganggu. Nah, kemudian yang kelima, tidak konsentrasi belajar karena harus membantu orang tua. Nah, ini yang perlu juga orang tua pahami ya, bahwa oke, anaknya memang di rumah, tapi anaknya punya tugas. Jadi misalnya saya pernah mendengar curhat, kebetulan ada mahasiswa saya yang kuliah, tapi dia masih punya adik usia 3 atau 4 tahun. Jadi orang tuanya itu karena dia cuma di rumah, akhirnya apa? Akhirnya dia diminta untuk menjaga adiknya. Atau misalnya karena kita kelihatannya hanya di rumah saja, akhirnya mungkin pada saat kita sedang belajar, tiba-tiba orang tua bilang, tolong dulu cuci piring, tolong menyapu apa segala macam. Tapi ini bukan berarti siswa SMA atau mahasiswa jadi pemalas ya, jadi merasa bahwa jangan saya disuruh-suruh dong. Tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya sedang mengerjakan tugas, ya kita minta pengertian kepada para orang tua atau orang-orang di sekitar kita bahwa tolong saya sedang konsentrasi kerja tugas dan lain-lain. Jadi masih banyak sekali problematika yang terjadi selama learning from home. Oke, kita lanjut. Nah, apakah semua hal yang pengaruh-pengaruh yang saya sudah sebutkan di atas itu berpengaruh bagi kesehatan mental remaja? Nah, kita lihat dulu apa sih pengertian dari kesehatan mental itu? Nah, jadi pengertian dari kesehatan mental. Jadi menurut WHO, kesehatan mental adalah kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan serta di komunitasnya. Kemudian menurut Kementerian Kesehatan, kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin berada dalam keadaan tentram dan tenang sehingga memungkinkan individu untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menjalin hubungan positif dengan individu lain serta dapat menggali potensi diri secara maksimal. Jadi kesehatan mental itu adalah ketika, jadi saya simpulkan ya, jadi kesehatan mental itu ketika hati kita, batin kita itu dalam kondisi tentram, tenang, tidak ada masalah. Kemudian pikiran kita juga itu, stres itu pasti ada ya, tapi yang perlu diingat stres itu ada dua, stres positif dan stres negatif. Jadi kalau stres positif itu akan membawa kita lebih produktif, sedangkan kalau stres negatif itu bisa membuat kita hanya stuck, diam saja. Jadi misalnya seperti ini, mungkin saya contohkan kalau stres positif, misalnya mungkin saya bilang ke mahasiswa, oke, tolong belajar, besok kita langsung ujian, misalnya seperti itu. Nah, kalau stres yang positif, mahasiswa yang stres positif, dia merasa bahwa kata-kata saya bahwa besok itu ujian, itu dijadikan sebagai pendorong supaya dia lebih rajin belajar. Jadi dia stres, dia takut nilainya jelek, tapi dia jadikan itu pendorong agar dia belajar. Sementara kalau hal itu menjadi stres negatif, ketika saya mengatakan kepada mahasiswa besok ujian, maka dia akan stres sendiri. Dia tidak akan ngapa-ngapain. Dia hanya akan stres, itu stres negatif ya. Dia hanya akan stuck, kemudian hanya cemas saja. Dia takut nilainya jelek, tapi juga tidak belajar. Jadi stresnya itu tidak menjadi daya dorong untuk dia lebih produktif. Nah, jadi kita kembali ke kesehatan mental. Jadi kesehatan mental yang baik itu ketika hati itu tentram atau tenang, kemudian pikiran juga tenang, kita bisa mengelola stres dengan baik, atau bisa dibilang kita punya stres yang positif. Kemudian kita juga bisa menjalin hubungan yang lebih positif dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian kita juga bisa menggali potensi diri lebih baik lagi. Karena kan ceritanya pikiran dan hati kita tidak terbebani ya. Jadi kalau pikiran dan hati kita tidak terbebani, otomatis potensi-potensi diri kita itu bisa lebih kita gali. Jadi misalnya saya suka menulis. Jadi ketika pikiran saya tenang, hati saya tenang, ya saya jadi bisa lancar untuk menulis. Tapi kalau pikiran saya misalnya penuh dengan beban, kemudian hati saya juga penuh dengan beban,
ya otomatis saya hanya akan fokus kepada masalah. Akhirnya potensi diri saya terabaikan. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi seperti tadi ya. Jadi apa sih, ada tidak pengaruh-pengaruh yang tadi saya sebutkan di atas mengenai learning from home itu bagi kesehatan mental remaja? Ada. Jadi untuk saat ini banyak yang mengeluh bahwa dia mengalami kecemasan. Jadi banyak remaja yang mengalami kecemasan. Dia cemas dengan kapan pandemi ini akan berakhir, kemudian dia juga cemas kapan sih saya bisa ketemu dengan teman-teman saya, kemudian dia juga cemas jangan sampai dia terkena corona, kemudian dia juga cemas bagaimana nilai-nilai saya. Kalau cara belajar saya tidak seefektif ketika tatap muka. Jadi banyak kecemasan-kecemasan yang dihadapi oleh remaja. Kemudian, karena cemas-cemasnya itu tadi, karena banyak sekali hal-hal yang dia pikirkan, akhirnya si remaja ini mengalami psikosomatis. Jadi psikosomatis itu mentalnya atau psikisnya yang terganggu, tapi larinya itu ke fisik. Jadinya ya, larinya itu ke sakit-sakit fisik. Jadi remaja ini mengeluh, dia mengalami gejala-gejala fisik seperti pusing, sakit perut, gejala-gejala, pokoknya gejala-gejala fisik lainnya. Jadi mungkin pada saat pandemi yang punya penyakit mah semakin parah mahnya. Seperti itu. Padahal kan harusnya di rumah itu makan teratur ya. Tapi gara-gara cemasnya terlalu berlebihan, akhirnya apa? Akhirnya mahnya itu bukannya semakin membaik, tapi malah semakin kambuh, semakin parah mahnya. Karena terlalu banyak hal yang difikirkan. Kemudian minat belajar turun drastis. Akhirnya apa? Akhirnya prestasinya menurun. Karena minat belajar menurun drastis, akhirnya biasanya ini yang kurang bagus juga. Akhirnya pelariannya itu kemana-mana ya. Maksudnya pelariannya ini akhirnya lebih banyak waktu untuk bermain game atau fokus ke cemasnya atau banyak waktunya diluangkan untuk nonton saja, bahkan sampai 24 jam sampai begadang-begadang hanya untuk nonton. Hanya agar apa? Agar masalahnya itu dia tekan lewat nonton atau main game itu tadi. Kalau saya sih maksudnya saya tidak apa-apa ya kalau Anda misalnya suka main game atau Anda suka nonton drama Korea atau Anda suka nonton film-film yang silahkan. Silahkan Anda melakukan apa yang Anda sukai, tapi kalau sudah berlebihan berarti itu sudah harus dievaluasi diri kita ini. Nah, kemudian remaja akhirnya karena hanya diam di rumah, jadinya pikiran-pikirannya itu jadi macam-macam ya. Jadi akhirnya sering mengkritik diri sendiri. Karena pikiran-pikirannya jadi macam-macam, jadi kemana-mana. Tidak ada kegiatan yang lain selain di rumah. Mungkin apalagi kalau misalnya dia sampai mengabaikan pelajarannya, tidak dikerjakan sama sekali, akhirnya pikirannya yang bisa dia manfaatkan untuk mengerjakan tugas atau belajar, akhirnya pikirannya kemana-mana. Jadi dia merasa kurang, wah kayaknya saya ini kurang, misalnya bagi perempuan, kayaknya saya ini kurang cantik, bagi yang laki-laki kayaknya badan saya ini kurang maco, atau bibir saya kayaknya ini kurang mirip misalnya mungkin Angelina Jolie atau apa, seperti itu. Jadi akhirnya hal-hal yang tidak layak untuk difokuskan itu jadi kepikiran semua, seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita bisa sehat secara mental? Nah, bagaimana sih caranya untuk menjaga kesehatan mental remaja? Jadi ini mungkin cara-cara yang bisa saya berikan. Jadi ini bisa dibilang tips-tips agar kita bisa sehat secara mental. Yang pertama itu membuat jadwal harian. Jadi Anda kan sebagai pelajar, Anda sebagai mahasiswa, Anda punya tugas. Tugas Anda adalah belajar dan mengerjakan tugas. Jadi misalnya saja Anda menerapkan kepada diri Anda bahwa jam 8 sampai jam 10 adalah jadwal saya mengerjakan tugas. Misalnya seperti itu. Atau misalnya pada saat mungkin Anda baru konsentrasinya itu malam. Jadi Anda bilang kepada diri saya, pokoknya jam 7 sampai jam 9 malam itu jadwal saya mengerjakan tugas. Jadi Anda membuat jadwal harian. Anda punya rutinitas yang istilahnya seperti ini. Ini jangan diganggu-gugat. Tolong orang-orang di rumah jangan mengganggu saya karena saya sudah punya jadwal harian yang ini demi kepentingan akademik saya, seperti itu. Nah, Anda pun juga harus mendisiplinkan diri ya, disiplin diri. Tidak ada yang bisa membantu Anda selain diri Anda sendiri. Jadi disiplinkan diri untuk memiliki jadwal-jadwal harian seperti ini. Jadi jangan karena pandemi, jadi akhirnya
Nanti Jo, gampang itu, seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, yang ini yang penting juga ya, meminta pengertian dan memberi pemahaman pada orang-orang di rumah mengenai jadwal belajar ini. Jadi ketika Anda sudah punya jadwal harian, otomatis ketika Anda memberikan pengertian kepada orang-orang di rumah Anda, di sekitar Anda, ya mereka juga pasti akan paham bahwa Anda juga punya tugas, yaitu Anda sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa. Jadi, tapi kalau misalnya Anda kelihatan ogah-ogahan, ya orang tua juga biasanya akan lebih cerewet ya, akan langsung berteriak, hei kamu kok enggak kerja tugas, kok kamu enggak kelihatan belajar sih selama beberapa hari, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, proaktif mencari informasi mengenai pembagian kuota gratis atau tempat yang menyediakan internet gratis. Nah, ini sekarang banyak sekali share-share ya, share mengenai pembagian kuota gratis. Nah, itu kita jemput itu. Jangan karena keasikan misalnya nonton drama Korea atau main game, akhirnya apa? Akhirnya kita jadi kehilangan informasi mengenai kuota-kuota gratis ini. Jadi sekarang banyak ya pembagian kuota-kuota gratis. Kemudian selanjutnya menghentikan kebiasaan begadang atau tidur larut malam. Nah, ini yang paling banyak dilakukan oleh remaja. Tolong hentikan kebiasaan begadang dan tidur larut malam. Karena menganggap bahwa besok kan tidak ada, saya tidak harus ke sekolah, besok kan saya tidak harus kuliah. Jadi memangnya kenapa kalau saya begadang? Nah, tidak seperti itu ya. Mungkin kalau jurusan-jurusan kesehatan pasti tahu ya bahwa efek begadang itu tidak bagus untuk diri sendiri, tidak bagus bagi sistem imun. Jadi tolong hentikan untuk jangan begadang. Tolong hentikan jangan begadang. Nah, kemudian selanjutnya tidak terlalu banyak berinteraksi dengan gadget atau laptop untuk bermain. Kalau misalnya mengerjakan tugas atau belajar, silahkan juga membuat jadwal harian. Bagaimana seberapa lama Anda harus berinteraksi dengan gadget atau laptop. Tapi kalau terlalu banyak berinteraksi hanya untuk sekedar misalnya bermain game atau nonton film, nah itu yang sebaiknya jangan dilakukan. Kemudian selanjutnya memiliki buku diari untuk mencurahkan isi hati atau curhat. Jadi ini hasil penelitian ya. Jadi menulis atau curhat di buku harian itu juga menjadi salah satu terapi yang positif untuk melegakan perasaan. Jadi mungkin bagi teman-teman sekalian yang tidak terbiasa untuk curhat kemana-mana, istilahnya lebih suka menyimpannya sendiri, istilahnya seperti itu. Apalagi ketika pandemi ini jadi susah bertemu secara langsung dengan teman dekat Anda. Jadi silahkan Anda curhat di buku diari atau buku harian. Kemudian selanjutnya melakukan hobi yang kreatif. Jadi misalnya bagi teman-teman sekalian yang suka melukis, silahkan melukis. Bagi teman-teman yang suka menulis, silahkan menulis. Bagi teman-teman yang suka desain-desain grafis, bikin blog, bikin konten-konten kreatif di media sosial, silahkan lakukan. Lakukan hal-hal yang menurut Anda kreatif dan menurut Anda itu bermanfaat. Jadi masa pandemi ini bisa Anda gunakan untuk menggali potensi diri Anda. Jadi tidak hanya diam di rumah, tidur, lebih banyak waktu untuk tidur. Bayangkan 24 jam tidurnya berapa? Tidurnya 24 jam, tidurnya 20 jam, 4 jamnya itu sadar. Itu pun sadar hanya pegang HP. Itu kan kasihan masa muda kita habis hanya untuk hal yang sia-sia. Kemudian selanjutnya, jangan lepas komunikasi dengan teman-teman meskipun hanya lewat media sosial. Jadi jangan karena pandemi Anda tidak bisa bertemu, jadinya Anda juga kehilangan komunikasi dengan teman-teman. Tetap berhubungan ya, tetap saling menjaga komunikasi dengan teman-teman, apalagi mungkin ada teman-teman geng. Nah, kemudian olahraga. Jangan lupa olahraga, apalagi Anda masih muda semua, silahkan olahraga. Kemudian jangan lupa ini yang paling penting, mendekatkan diri kepada Tuhan. Agama apapun, silahkan dekatkan diri kepada Tuhan. Nah, mungkin hanya itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Silahkan. Ya, terima kasih Inci atas materi-materinya, sangat bermanfaat, sangat informatif sekali ya.
ada beberapa variabel yang saya juga baru tahu, seperti rentang usia seperti tadi, periode perkembangannya juga. Nah, dari semua materi ini mungkin ini lebih ke lebih ke makro. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan dari teman-teman lain, mungkin ada mau sharing ataupun berkonsultasi, bisa ya Enci ya konsultasi. Biasanya kalau sama saya itu curhat biasanya jadinya. Itu curhat kan apalagi sama orang yang berpengalaman seperti Inci. Mungkin ada pertanyaan, bisa juga teman-teman raise hand ataupun silakan ketik di chat Zoom. Nanti akan saya pilih. Untuk sesi tanya jawab sekarang ini saya ambil 3 orang pertama dulu ya. Nanti kalau teman-teman yang lain belum ada kesempatan, tenang aja, nanti ada sesi berikutnya sampai jam yang telah ditentukan. Ya, di sini ada yang sudah raise hand. Oke, yang pertama ini Yoga Ponto. Ya, silakan. Yoga Ponto. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Minta maaf kita pakai bahasa Manado. Jadi kita mau bertanya tadi kan paparkan tentang bagaimana kalau orang supaya mau menanggulangi itu supaya orang mental tetap sehat. Nah, apa yang mau terjadi kalau orang nyandak berusaha mau bikin itu hal-hal itu. Jadi DP worst case yang mungkin terjadi apa Terima kasih. Iya. Ci Tira dapat pertanyaannya, Ci? Oke. Oh, langsung saya jawab ya? Tidak dikumpul dulu? Oh, boleh juga kumpul aja. Terserah sih, kalau misalnya langsung dijawab boleh juga. Mungkin baiknya dikumpulkan dulu ya, Ci ya, supaya langsung sekali bicara ya. Iya. Oke, yang kedua ada tapi adik kelas ini. Riyandi Mustamin. Silakan, Dek. Baik, makasih Kak. Ya. Perkenalkan, nama saya Riyandi Mustamin. Saya siswa SMA Lokon Santo Nikolaus Tomohon. Oke. Jadi saya akan bertanya, Nci, bagaimana Nci dapat menanggapi kasus ini? Ada teman saya yang selama pembelajaran daring ini jarang sekali masuk kelas. Tetapi ia malah produktif dengan memulai konten gamenya pada akun YouTube-nya dan memulai bisnis baru yang menghasilkan bagi dirinya. Oke. Bagaimana Nci dapat menanggapi kasus ini? Terima kasih, Nci. Oke, mantap sekali ya. Kasusnya itu sangat jarang ditemukan untuk remaja pada saat ini. Ya, terima kasih, Dek Riyandi. Selanjutnya, ada pertanyaan kali ya di chat sekarang. Belum ada. Mungkin ada pertanyaan teman-teman yang lain, bisa raise hand, mungkin bisa curhat juga, konsultasi. Nah, harus pertanyaan. Di sini kita berbagi ya diskusi-diskusi santai, tapi bermanfaat dan berinformatif juga. Mungkin ada yang malu kalau misalnya bicara secara langsung, bisa lewat chat. Iya, ada yang biasa yang malu ya kalau misalnya harus bicara secara langsung. Oh iya, jadi teman-teman kalau misalnya mungkin setelah webinar ini mau berkonsultasi dengan Enci Tira, boleh juga nanti saya undang Enci di grup webinar yang di WhatsApp. Mungkin 2 pertanyaan itu dulu Enci dijawab, nanti mungkin ada teman-teman yang lain tuh mulai berani nantinya. Oke. Silakan Enci. Baik. Nah, tadi pertanyaan dari Yoga ya. Tidak berusaha untuk menerapkan mungkin semua yang tadi yang saya berikan tips-tips, akhirnya berpengaruh ke kesehatan mentalnya. Nah, dari awal tadi saya sudah bilang kepada teman-teman sekalian bahwa tidak ada yang bisa membantu diri kita kalau bukan diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau berubah, ya siapa yang akan membantu kita kalau bukan diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya tidak ada keinginan dari diri sendiri untuk berubah, ya silahkan Anda hidup dengan kalau saya sering bilang seperti ini kepada mahasiswa saya di kelas, jaga kewarasan Anda. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena jadi pasien rumah sakit jiwa itu enggak enak loh, seperti itu. Jadi silahkan jaga kewarasan Anda. Dengan cara apa? Lakukan hal-hal yang membuat mental Anda menjadi sehat. Jadi kalau Anda ingin hidup Anda lebih produktif, hati Anda tenang, pikiran Anda tenang, kemudian potensi-potensi Anda bisa Anda keluarkan dengan baik. Nah,
lakukan tips-tips yang, kalau bisa sih lakukan tips-tips yang tadi ya, supaya Anda juga sehat secara mental. Nah, keuntungannya untuk siapa? Keuntungannya bukan untuk saya, bukan untuk orang tua Anda, tapi untuk diri Anda sendiri. Seperti itu. Jadi kembali lagi kepada diri sendiri. Itu pilihan ya, itu pilihan hidup. Mau dilakukan, efeknya kepada Anda sendiri. Mau tidak dilakukan, ya efeknya kepada Anda sendiri. Jadi silahkan dipilih. Apalagi kalau usia remaja itu sudah bisa ini ya, kalau remaja itu sudah bisa untuk menimbang-nimbang kira-kira yang mana yang terbaik untuk hidup saya. Seperti itu. Oke. Gimana? Yoga Bagaimana? Ponto? Mungkin ada tambahan lagi, pertanyaan lagi, Yoga Ponto? Enggak, secukup. Terima kasih menjawab sekali itu. Iya, terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya, Enci, dari Riyandi Mustamin. Oke. Kalau yang kasus ini memang ini ya, unik sekali ya menurut saya ya. Malas belajar di kelas, tapi malah kreatif. Itu bukan hanya terjadi di ini ya, Dek ya, di learning from home ya, atau belajar dari rumah. Jadi saya juga dulu pernah punya teman yang memang dia malas di sekolah, bisa dibilang malas sekali di sekolah, tapi dia berprestasi dalam bidang basket. Jadi sering sekali menang lomba-lomba basket. Nah, tapi yang perlu kita ingat, saya memuji ya, saya memuji anak-anak seperti ini. Dia bisa kreatif. Tadi malah dibilang bikin konten-konten kreatif, kemudian punya usaha. Ya, itu saya apresiasi sekali. Tapi tetap harus diingat bahwa tugas utama kita adalah belajar. Tugas utama kita adalah belajar. Itu yang saya ingin tekankan. Kenapa? Belajar menurut saya itu bukan hanya kita mendapatkan nilai supaya nilai rapor kita jadi cantik begitu, nilainya 100 100 100 90 90, tidak seperti itu. Menurut saya belajar itu untuk bisa dibilang mengembangkan kemampuan atau cara berpikir kita. Belajar yang utama menurut saya. Jadi kenapa diminta kita untuk belajar, membaca buku, buka wawasan seluas-luasnya, karena tujuannya itu untuk mengembangkan wawasan kita jadi lebih luas. Seperti itu tujuannya belajar. Nah, karena Anda sudah berada di usia remaja dan sudah paham artinya tanggung jawab, meskipun kita melakukan hal-hal yang kreatif, ya seperti yang tadi dibilang, jualannya malah bisa jualan, bikin konten-konten kreatif, tapi ingat tetap kita memiliki tanggung jawab. Karena kita sudah memilih untuk sekolah, ya selesaikan sekolah itu. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Apakah suara saya bisa terdengar, Ci? Ya, bisa. Ya, terima. Ya, silahkan. Maaf, jaringan di sini jelek. Oh iya. Ya, mau menanggapi yang tadi ini. Makasih Ci sebelumnya. Iya. Mau tambah pertanyaan lagi. Iya. Oh, saya ke moderator bagaimana, boleh? Boleh sekali. Oh iya. Iya, makasih Kak. Ini begini, yang pada poin yang ketiga pada ciri khas remaja, yang egosentrisme remaja itu kan, ini remaja itu merasa menjadi pusat perhatian dan merasa unik. Tetapi kan ada juga remaja yang tidak merasa dirinya itu sebagai pusat perhatian dan tidak merasa dirinya itu unik atau khusus. Apakah pengaruh learning from home terhadap remaja seperti itu, dampaknya itu lebih besar atau bagaimana, Ci? Terima kasih. Iya. Kalau egosentrisme remaja mau belajar daring atau tidak belajar daring itu memang sudah menjadi ciri khas. Makanya kenapa tadi saya bilang egosentrisme itu sudah menjadi ciri khas di usia-usia remaja. Jadi menjadi pusat perhatian itu bukan berarti melakukan sesuatu yang akhirnya orang-orang melihat kita ya, tidak seperti itu. Tapi merasa
Jadi ada perasaan bahwa apapun yang saya lakukan sebagai remaja, misalnya tadi yang saya contohkan, tumbuh jerawat sedikit saja, orang-orang kayak melihat ke arah saya. Itu saya merasa sebagai pusat perhatian. Saya merasa orang-orang melihat ke arah saya. Itu yang saya masuk dengan imaginary audience itu. Nah, kemudian personal fable. Personal fable itu karena saya selalu merasa, misalnya saya sebagai remaja, saya selalu merasa bahwa saya adalah pusat perhatian, maka saya pun menjadikan diri saya merasa bahwa oh, saya ini khusus loh, saya ini unik loh, saya ini seorang yang istimewa deh loh, karena orang-orang saya merasa ya, kembali lagi saya merasa orang-orang memperhatikan saya. Karena hal itu, jadi banyak remaja yang merasa orang-orang di luar sana tidak paham dengan cara berpikir saya. Orang-orang di luar sana kayak tidak paham bagaimana sih perasaan saya. Makanya tadi contohkan tentang jerawat. Ketika saya punya jerawat satu saja, mungkin kalau biasa dengar teman-teman, ih saya punya jerawat ini, kemarin tumbuh jerawat saya. Itu menjadi sesuatu yang wah. Tapi bagi kita mungkin biasa aja tumbuh jerawat. Kan memang seperti itu remaja. Tapi ketika saya merasa menjadi pusat perhatian, itu menjadi penting buat saya. Jerawat 1 biji itu menjadi penting buat saya. Kemudian ketika saya merasa bahwa saya ini unik, saya ini istimewa, saya ini khusus, ketika saya punya jerawat, kemudian saya curhat kepada teman saya bahwa jerawat itu sangat mengganggu saya. Kemudian teman saya bilang, ah cuma jerawat 1 kok, kenapa jadi masalah? Itu saya merasa kayak teman saya ini tidak apa ya, bisa dibilang tidak paham perasaan saya dengan jerawat satu ini. Teman saya tidak apa ya, bisa bilang teman saya tidak perhatian, teman saya tidak mengerti bahwa perasaan saya ini tergoncang gara-gara 1 jerawat ini. Seperti itu. Padahal kan tidak seperti itu ya. Itu yang biasanya mengganggu bagi remaja. Iya. Ya, gimana? Jelas, Dek? Jelas? Suara Ya, saya? jelas. Makasih. Oke. Iya. Iya. Ya, 2 pertanyaan sudah terjawab dari NJ Tira. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman lain, bisa raise hand atau tulis di chat. Atau mungkin dari teman-teman tim Wabah Ilmu juga bisa bersharing. Di sini juga saya lihat peserta di sini bukan cuma ada yang mahasiswa, tapi ada juga yang anak-anak SMA. Dan juga ada yang fresh graduate, dan ada juga yang guru. Sesuai data. Mungkin dari berbeda profesi, mungkin ada pertanyaan yang juga beda-beda juga. Mungkin teman-teman ada pertanyaan? Atau di kolom chat ya, bisa di kolom chat. Nanti saya buka kalau misalnya ada pertanyaan di kolom chat. Di kolom chat, iya. Karena biasa ada yang malu begitu kalau misalnya harus ngomong langsung. Jadi dia harus ketik-ketik dulu. Iya, diketik. Boleh juga secara privately ya, langsung ke Enci. Iya, jadi nanti kalau ini saya tidak sebut nama ya, saya tidak sebut nama. Kalau misalnya ada yang perlu dibahas, kemudian tidak perlu disebutkan namanya, silahkan. Mungkin ada konsultasi dari teman-teman tim Wabah Ilmu, biasanya banyak ini dari tim Wabah Ilmu, banyak masalah dari KKT ini, banyak keluhannya juga. Mungkin teman-teman silakan, atau mungkin dari Enci ada mau menambahkan lagi sepatah 2 kata materinya, atau mungkin Enci ada pengalaman dari personalnya Enci. Nah, ini ada yang izin bertanya, Enci. Ya, silahkan. Fanti Damar, silahkan. Entah mau diketik atau mau bersuara juga, silahkan. Boleh. Fanti Damar. Ya, silahkan. Fanti Damar yang mana ya ini? Oh, ini. Ini suara oh ya, diketik saja. Oke, silahkan. Silahkan boleh sekali. Mumpung lagi ada forum seperti ini, jarang-jarang ya kita temukan. Biasanya kan kalau seperti ini
biasanya jarang juga sih mau dapat yang gratis ya, Ci ya. Biasanya seperti Curhat, itu kan. curhat di depan umum ini biasanya yang begini. Jadi makanya ada yang tidak mau disebutkan namanya karena ya ini kan masalah ini ya, masalah perasaan ya. Iya. Jadi ya kita harus jaga-jaga saja itu perasaan. Apalagi memang selama learning from home ini memang banyak sekali masalah yang terjadi. Bahkan bisa dibilang remaja ketika orang tuanya, apalagi kalau pada di zaman pandemi ini banyak yang orang tuanya PHK atau susah mendapatkan pekerjaan atau yang pendapatannya menurun. Nah, itu berefek sekali ya ke remaja ya. Jadi karena remaja sudah bisa merasakan perasaan mungkin susahnya orang tua, jadi dia juga ikut-ikutan stres. Kalau misalnya dia lihat orang tuanya mungkin susah, apalagi zaman sekarang. Ya, masih Mener. Izin pamit. Ya, terima kasih Mener. Oh, ada Mener Surya. Oke. Ya, mungkin dari Enci ada pengalaman kan, Enci kan sudah mulai pernah menjadi remaja juga kan. Mungkin ada pengalaman dari Enci nih. Coba cerita dulu. Ya, oke. Jadi kalau saya, mungkin saya memberikan tips-tips ya. Selama menjadi remaja itu jangan terlalu banyak galaunya. Jangan terlalu banyak galaunya, iya. Karena kenapa? Di usia yang masih sangat muda, di mana fisik Anda lagi fit-fitnya, lagi gesit-gesitnya, lagi semangat-semangatnya. Karena kan masih muda ya. Jadi silahkan Anda gali potensi Anda semaksimal mungkin. Kalau saya sering menyarankan untuk ikut organisasi. Ikut di organisasi. Jangan hanya kalau misalnya mahasiswa ya, itu hanya kamar, kampus, kampung. Kamar, kampus, kampung. Itu saja bolak-balik di situ. Padahal dengan mengikuti organisasi, ini termasuk juga kepada adik-adik yang masih SMA ya, ikut organisasi. Saya selalu bilang ikut organisasi. Karena lewat organisasi itu kita jadi bisa menggali potensi-potensi kita. Dan mungkin anak-anak yang ikut organisasi, kalau misalnya mungkin ada galau-galaunya kita, tapi karena sibuk dengan organisasi, galau-galaunya itu jadi tidak kepikiran. Karena kita sibuk ya, kita ada kegiatan. Jadi pikiran itu bisa dialihkan ke hal-hal yang positif. Nah, kemudian jangan banyak baper. Seperti itu. Ini usia remaja ini yang biasanya banyak sekali baper-bapernya. Nah, ini yang harus hati-hati. Nah, misalnya, apalagi yang pacar-pacaran ya. Biasa ini yang curhat-curhat pacar-pacaran. Nah, kalau misalnya saya sering sekali mendengar curhatan itu kebetulan mungkin satu angkatan atau satu jurusan pacaran, kemudian katanya diselingkuhi, dihianati, kemudian akhirnya tidak konsentrasi belajar karena merasa diselingkuhi dan dihianati. Akhirnya apa? Akhirnya misalnya mungkin pacarnya bisa dapat nilai A, karena dia yang bapernya terlalu berlebihan, akhirnya dia yang dapat nilai E. Sudah rugi 2 kali kan? Sudah diselingkuhi, nilainya rendah lagi. Nah, itu yang harus hati-hati di usia-usia remaja. Jadi jangan terlalu banyak baper. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak bagus ya, maksudnya ada yang mengganggu perasaan, silahkan curhat, tapi ingat curhat juga dengan orang yang dipercaya ya. Jangan sampai curhatnya itu ke ember bocor pecah-pecah. Sudah ember bocor pecah-pecah lagi. Itu yang harus Anda waspadai. Jadi silahkan pilah-pilah temannya, kira-kira teman yang mana ini yang bisa saya percaya. Jangan semua aib-aibnya, semua perasaan-perasaan itu dibongkar semua sama siapa saja. Itu yang harus hati-hati. Kalau misalnya Anda tipe-tipe yang tidak suka curhat, karena semua orang butuh curhat ya, termasuk saya pun masih butuh curhat. Jadi jangan anggap karena saya orang psikologi, jadi saya tidak butuh curhat, pasti saya tidak ada masalah. Oh tidak seperti itu. Jadi semua manusia itu butuh curhat. Semua manusia itu punya masalah. Nah, kalau Anda tidak terbiasa untuk curhat lewat curhat
curhat ke teman, silahkan curhat di buku diary, punya buku harian. Cowok pun punya buku harian, bukan berarti kan biasa cowok bilang, masa saya punya buku diary sih? Kok saya kayak ndak gentle banget begitu jadi cowok? Kok saya kayak jadi cowok menye-menye begitu kalau misalnya saya punya buku diary? Tidak seperti itu. Buku diary itu atau curhat lewat tulisan itu salah satu media yang bagus untuk terapi diri sendiri. Terapi kalau ada masalah. Nah, jadi jangan menganggap menulis itu hanya sekedar ya. Kalau tidak bisa menulis ya sekarang kan lagi ngetren ketik lewat laptop atau komputer kalau Anda malas menulis. Tapi hati-hati juga ya simpannya ya. Jangan sampai akhirnya terbaca, terpublish ke semua begitu. Jadi ya itu kalau saya saran dari saya. Jangan terlalu banyak galau, jangan terlalu banyak baper. Fokus sama akademik, fokus dengan kegiatan-kegiatan organisasi. Jangan banyak baper. Ini sepertinya sudah... Iya, iya udah ada ini, Ci. Yes. Ini panjang sekali kayaknya nih ya. Ini Oke. yang orang-orang yang ketawain itu, Enci, kayaknya Iya. relate ya sama Enci bilang tadi. Yang ketawa-ketawa begitu. tuh. Ada yang ketawa-ketawa udah relate sama pembahasannya Enci tadi. Ada yang pacaran, langsung ketawa mereka. Mantap. Oh begitu. Oh iya, baguslah Ya, kalau begitu. kayaknya ngena, tersinggung mereka. Oke, ini ada pertanyaan dari Fanti Damar. Ya, saya bacakan Enci atau Enci mau baca? Oh ya, boleh. Jadi ini pertanyaan di sini, kalau misalnya ada siswa atau siswi punya sifat introvert dan terkadang kurang pede dalam kegiatan yang dilakukan bersama banyak orang. Nah, kalau sekarang zaman learning from home ini kan dia merasa lebih betah. Ya mungkin ya, dia bilang mungkin. Karena cuma dari rumah saja, tidak perlu banyak berinteraksi dengan banyak orang. Nah, untuk orang-orang, tunggu ya, untuk orang-orang yang seperti ini, apakah di zaman learning from home ini akan berdampak lebih baik untuknya atau seperti apa? Karena kan dia semakin berada di zona nyaman, sementara harusnya dia harus melawan sifat yang kurang pede tadi. Nah, berarti ini kita perlu membahas introvert dan extrovert. Sifat introvert dan extrovert. Jadi ingat, punya sifat introvert itu bukan masalah besar ya, tidak. Introvert dan extrovert itu sama-sama bagus. Kalau orang extrovert, dia tidak bisa kalau tidak ada orang-orang di sekitarnya. Orang extrovert itu dia lebih bersemangat kalau banyak orang di sekitarnya. Jadi dia tidak bisa sendiri. Dia selalu mencari orang-orang supaya dia tidak merasa sepi. Bahkan orang ekstrovert pun biasanya orangnya SKSD ya, sok kenal, sok dekat. Karena saking inginnya bergaul dengan banyak orang. Nah, itu tidak apa-apa. Nah, kalau misalnya orang introvert, tidak apa-apa juga, itu bukan masalah besar itu menjadi orang introvert. Karena orang-orang introvert itu memang sedikit ruang lingkup pertemanannya, tapi biasanya orang-orang itu bisa diandalkan. Itu kalau orang-orang introvert. Nah, saya kasih contoh. Menurut teman-teman sekalian, kira-kira bila Anda bekerja di laboratorium, Anda butuhnya orang dengan sifat ekstrovert atau introvert? Kalau yang kerja di laboratorium? Ekstrovert, kalau dari saya. Ekstrovert, kenapa? Karena mungkin kan bisa berinteraksi, kita bisa berbagi sharing-sharing apa yang kita kurang mengerti, dan biasanya kalau begitu bisa menumbuh semangat kita. Oke. Kalau praktikum ya, kalau kita praktikum ya, tapi kalau aslinya kita kerja di laboratorium, misalnya sekarang kan lagi pandemi COVID-19, jadi kita harus meneliti banget itu virus-virus apa segala macam. Nah, kita kerja di laboratorium, kita harus meneliti secara lebih detail mengenai virus. Kalau orang ekstrovert, kemudian dia istilahnya harus ditaruh di dalam laboratorium, bisa jadi mungkin dia bukan ini ya, mungkin bukan sibuk meneliti ya, malah kita gosip yuk, ada tadi gosip yang baru itu begini. Nah, seperti itu. Tuh yang ketawa-ketawa Enci pasti iya. Itu Enci. Tapi kalau misalnya orang ekstrovert ditaruh di bagian marketing, hasilnya apa?
Hasilnya malah bagus ya. Karena kan dia senang berinteraksi dengan orang banyak, senang bergaul dengan orang banyak. Itu kan ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita kembali ke laboratorium itu tadi. Dia sedang meneliti virus. Nah, orang yang introvert, jadinya dia bisa fokus. Dia kan tidak terlalu senang ya ngomong sana-sini, gosip sana-sini ke orang-orang di sekitarnya. Jadi dia lebih fokus untuk bekerja. Seperti itu. Jadi ada keuntungan dan ada ininya ya, ada kelebihan dan kekurangannya ya. Dia jadinya lebih fokus untuk menyelesaikan segera virus-virus corona ini. Tapi kalau misalnya jadinya menurut saya tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Yang bermasalah itu kalau kita rendah diri. Itu yang bermasalah. Kalau Anda introvert silahkan tidak apa-apa. Kalau Anda ekstrovert silahkan tidak apa-apa. Bahkan saya punya teman yang introvert, dia senang sekali. Dia senang sekali dengan learning from home ini. Dia senang sekali. Tapi dia tetap percaya diri, misalnya dia dipilih sebagai MC, dia harus rapat dengan orang-orang, tetap ya menjadi dirinya. Ya, makanya saya bilang yang berbahaya rendah diri. Kalau misalnya mungkin seperti katanya siapa yang penyanyi lagu Atuh itu, ya lagu yang punya lagu itu saya lupa. Nggak tahu juga sih, Ci. Yang penyanyi dangdut yang judul lagunya itu Aku Mah Apa Atuh yang gitu-gitu. Nah, itu kan itu kan bahasa-bahasa rendah diri, itu yang tidak boleh. Nah, kalau misalnya Anda sudah rendah diri, menganggap bahwa diri Anda bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, itu yang bahaya. Akhirnya apa? Akhirnya potensi-potensi yang ada di dalam diri kita ini akhirnya tidak bisa keluar, tidak bisa terbuka. Karena apa? Kita terlalu sibuk bahwa kita memikirkan, aduh saya ini apa sih? Saya ini hanya, misalnya mungkin saya ini hanya remah-remah roti yang berserakan di lantai. Saya ini hanya remah-remah kerupuk yang jatuh begitu. Itu kan kasihan kalau kita punya pemikiran seperti itu tentang diri kita sendiri. Padahal siapa lagi yang bisa menghargai kita kalau bukan diri kita sendiri? Kalau rendahkan diri sendiri ya sudah, waspada seperti itu. Entah Anda introvert, entah Anda ekstrovert, kalau Anda rendah diri itu fatal. Jadi silahkan Anda hargai diri Anda, gali potensi Anda sukanya apa, silahkan lakukan. Tapi yang dilakukan itu hal-hal yang positif ya, bukan hal-hal yang negatif. Nah, oke. Ya, Enci, terima kasih jawabannya. Di sini juga ada yang chat privately ke Fitri. Kayaknya tidak mau disebutkan namanya. Jadi Fitri baca saja ya, Enci. Ya, selamat siang, Kak. Izin bertanya. Nah, sebagai mahasiswa baru kan, kami punya semangat yang tinggi buat kuliah. Masih maba ini ceritanya, Enci. Semangat kuliah, mau buat kerja kelompok atau kerja tugas, apapun itu. Tapi gimana semangat kita dipatahkan oleh orang tua langsung kita. Contohnya selalu dibatasin buat tugasnya, dan disuruh untuk memperbanyak jam tidur, tapi keburu dengan deadline tugas, Kak. Nah, itu gimana, Enci? Jadi dia masih maba sepertinya, Enci. Oke. Saya malah salut ya, orang tuanya malah suruh banyak tidur, itu yang saya ini. Biasanya orang tua malah karena kita kebanyakan tidur, jadinya apa? Jadinya malah, kok lebih banyak tidur dibanding matanya itu terbuka. Nah, mungkin kalau saya, ya ini yang menjadi salah satu ini juga salah satu masalah. Ini pengaruhnya learning from home. Akhirnya maba-maba yang masih semangatnya untuk kuliah, yang sudah membayangkan, oh bagaimana sih itu dunia kuliah? Kan beda ya, kalau pada saat kita masih SMA, kita kan masih pakai seragam. Kalau pada saat kita kuliah, kita bisa menggunakan pakaian ya terserah kita, yang penting sopan, seperti itu. Kemudian pada saat kita sekolah, jam itu sudah pasti ya, jam 7, jam 7.30 kita masuk sampai mungkin sampai siang atau sampai sore. Tapi kalau kuliah, nah kita yang harus disiplin karena kadang dosen itu memindah-mindahkan jam kuliah ya, seperti itu. Nah, saya salut sekali ada maba yang seperti ini karena masih semangatnya untuk belajar. Ya, ini maba yang hebat ini.
maba yang bagus ini. Hanya saja saya yakin orang tua juga punya alasan kenapa sampai orang tua menyarankan untuk tidur. Jadi memang ada beberapa orang yang karena saking semangatnya untuk belajar, saking semangatnya untuk segera menyelesaikan, bahkan ada yang saking semangatnya untuk membuat tugasnya itu menjadi lebih sempurna, sangat sempurna. Akhirnya apa? Membebani diri sendiri. Memang kita harus memberikan tugas yang terbaik, tapi bukan tugas yang sangat-sangat sempurna. Tidak. Akhirnya karena ingin semuanya serba sempurna, waktu istirahat menjadi berkurang. Nah, kalau waktu istirahat menjadi berkurang, Anda jadi sakit. Nah, ketika Anda sakit, hasilnya adalah Anda tidak bisa melanjutkan pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas berikutnya. Jadi, mungkin kita bisa evaluasi diri. Mungkin kita yang keterlaluan, istilahnya mungkin harusnya mungkin malam jam 10 kita sudah harus tidur, tapi malah masih dipergunakan untuk mengerjakan tugas. Padahal kan tubuh ini juga butuh istirahat ya, mata, badan semua ini butuh istirahat. Jadi silahkan dievaluasi bagaimana sih cara belajarnya, supaya cara belajar itu tidak membuat Anda sakit, seperti itu. Iya, itu. Aduh, Oke. jaringan lagi nih. Oh ya, ini. Jadi ada yang bertanya, pendapat saya ya, bagaimana, apa perbedaan antara rendah diri dengan rendah hati? Jadi beda ya, rendah diri dengan rendah hati. Nah, kalau rendah hati, berarti apa itu kira-kira? Jadi kalau rendah hati itu orang yang memiliki sesuatu yang misalnya mungkin seperti ini. Misalnya kalau di kampus nilainya itu A semua. Atau kalau di sekolah nilainya itu 100 semua. Dia ranking 1 lah misalnya seperti itu. Dia ranking 1. Ini kalau yang rendah hati ya, rendah hati. Dia ranking 1 terus. Sudah ranking 1 misalnya ganteng lagi, mana jago olahraga, itu seperti yang di sinetron-sinetron ya. Sudah ranking 1, ganteng lagi, atau cantik, kemudian apa lagi? Kemudian hobi olahraga, misalnya seperti itu. Nah, karena dia sudah memiliki semuanya, memiliki semua hal yang mungkin diinginkan oleh siswa-siswa lain, kalau orang yang rendah hati, maka hal itu tidak membuat dia sombong. Justru dia mau berteman dengan siapa saja. Jadi tidak membanggakan, ini loh, gue loh, ranking 1, gue loh, misalnya ketua OSIS, gue loh yang nilainya A semua, IPK 4, misalnya begitu. Tidak seperti itu. Jadi orang yang rendah hati, ya dia menjadikan bahwa oke, saya ranking 1, tapi itu kan hasil belajar, bukan hal yang perlu saya bangga-banggakan sampai kayak saya harus memilih-milih teman atau menghina teman-teman saya, tidak seperti itu. Itu kalau orang rendah hati. Dia tetap menjaga dirinya ya stabil, tidak terlalu membangga-banggakan dirinya. Seperti itu. Nah, kalau orang yang rendah diri, beda lagi. Orang yang rendah diri itu orang yang selalu melihat dirinya itu bisa dibilang negatif ya. Orang yang selalu melihat dirinya bahwa saya ini apa sih? Saya ini bukan apa-apa. Saya bukan sesuatu yang spesial. Saya ini hanya manusia yang dikasih napas dan dikasih hidup sama Tuhan. Ya sudah, cukup itu saja. Padahal kan Tuhan menghidupkan kita itu beserta dengan potensi-potensi yang kita miliki. Jadi kalau misalnya rendah diri ya beda ya. Rendah diri itu melihat bahwa diri kita itu tidak memiliki sesuatu potensi, tidak memiliki apa-apa. Kalau rendah hati ya sesuatu yang harus dibanggakan, ya kita tidak sombongkan. Kita tetap ya berjalan sesuai alurnya. Seperti itu. Iya. Ini ada pertanyaan juga nih, Ci, privately dari ke Fitri. Okay. Jadi ini ada pertanyaannya, izin bertanya, Ci, kalau di lingkungan kita dianggap ambisi, tapi sebelumnya itu bagian dari semangat, lingkungannya itu lingkungan yang ambisi gitu kan, Ci. Nah, kira-kira orangnya ini yang ambisi atau bagaimana? Ya, sepertinya kawanannya itu orang-orangnya yang punya kayak ambisi untuk mencapai sesuatu kali ya, Ji ya. Jadi dia kayak sebenarnya itu menjadi salah satu buat dia semangat lagi untuk
barengan sama teman-temannya, jadi semangat. Tapi mungkin dia merasa belum sampai kali ya sama dengan temannya, jadi dia bertanya nih, Ci, kira-kira hal terbaik apa yang kita lakukan? Hal terbaik apa yang kita lakukan? Meyakinkan lingkungan atau keluar dari lingkungan? Itu Ci katanya. Oke. Oke. Jadi saya langsung jawab ya. Iya, Nah, silakan Ci. jadi ambisi itu tidak selamanya bersifat negatif ya. Jadi kalau mungkin kayak di sinetron-sinetron ambisi mendapatkan misalnya pacar orang atau suami orang atau apalah kalau itu di sinetron-sinetron. Jadi kalau ambisi di sini bisa ambisi yang positif ya. Misalnya mungkin saya berambisi untuk mungkin dalam perkuliahan saya ambisi untuk mendapatkan nilai A semua pada mata kuliah, pada semua mata kuliah. Itu tidak apa-apa, itu bagus. Nah, pertanyaannya misalnya mungkin saya bersahabat dengan 5 orang. Nah, kebetulan sahabat 4 orang saya ini, jadi saya berlima totalnya semua, jadi kebetulan 4 orang sahabat saya ini orang-orang pintar semua. Orang-orang yang berambisi untuk dapat nilai A dan IP 4 di setiap semesternya. Nah, sementara saya otomatis karena saya dianggap oleh teman-teman saya itu berarti teman-teman saya itu juga merasa bahwa saya memiliki kemampuan. Karena bukan biasanya ya, karena memang klik atau geng-geng yang kita bangun itu ya karena memang itu sesuai dengan kita. Biasanya seperti itu. Kelompok-kelompok kecil atau geng-geng yang kita bangun itu ya sesuai dengan diri kita. Bagaimana gambaran diri kita? Mungkin kalau yang pada kasus ini mungkin dia lagi turun semangat kali ya. Dia lagi turun semangat dan bersyukurlah Anda dapat teman-teman yang punya ambisi-ambisi positif untuk sukses atau maju. Itu jangan ditinggalkan itu. Coba kita evaluasi diri sendiri, kira-kira saya ini kenapa ya semangat saya sampai menurun? Itu kalau punya teman-teman yang ambisinya positif ya, kalau ya ambisinya negatif ya jangan juga misalnya kebetulan teman-teman geng kita itu punya ambisi yang negatif, misalnya seperti pokoknya ambisi negatif itu seperti misalnya contohnya saya contohkan saya harus selalu terlihat keren. Jadi karena saya harus keren, saya harus selalu membeli baju-baju yang mahal-mahal. Padahal kondisi keuangan setiap orang tua kan beda-beda ya. Tidak sama semua kita bisa membeli apa yang kita mau. Nah, akhirnya apa? Memaksakan diri. Memaksakan diri ya jangan salah ketika memaksakan diri, jangan sampai malah kita jatuhnya ke hal-hal yang negatif. Misalnya mungkin mencuri karena tidak mampu untuk mengikuti teman-teman kita. Akhirnya mungkin ya jangan sampai ya ada bahkan yang mungkin sampai ya mohon maaf ada yang sampai jual diri seperti itu. Hanya untuk mengikuti geng-geng dengan ambisi-ambisi yang negatif. Itu yang kita harus waspadai. Kita tinggalkan kalau gengnya seperti itu. Itu bisa merusak diri Anda. Tapi kalau Anda punya geng yang positif, memiliki ambisi-ambisi positif seperti yang saya bilang tadi, pokoknya geng saya ini orang-orang yang rajin belajar, orang-orang yang mau IPK-nya 4, itu jangan ditinggalkan. Mungkin kita saja yang perlu memperbaharui semangat kita. Seperti itu, jangan ditinggalkan kalau memiliki geng-geng yang positif. Kalau memiliki geng yang negatif, tinggalkan itu. Jangan sampai itu merusak diri kita. Kasihan masa depan Anda. Oke, ada lagi? Ya, ini ada yang privately juga ini ke Fitri. Ya, itu makanya saya bilang tadi deh. Ada yang banyak malu ya ternyata yang kursi malu-malu ya, Enci. Ya, ini katanya nih, sejak pandemi ini, orang tua di rumah menjadi guru. Mamaku guruku. Nah, jadi kayak ya seperti kita ketahui ya, Enci ya. Pelajaran pertama itu dari rumah kita sendiri. Padahal background orang tua tidak ada pendidikan untuk mengajar. Apakah fenomena ini akan menjadi masalah terhadap anak? Jika iya, solusinya apa, Enci? Kalau misalnya usia, saya menganggap seperti ini. Kalau usia SMA dan kuliah itu kan masih bisa dibilang seperti ini. Kita masih bisa untuk belajar secara mandiri. Kita masih bisa mungkin membuka-buka website atau YouTube untuk belajar hal-hal yang tidak kita ketahui.
Apalagi sekarang kan banyak sekali sistem-sistem pembelajaran online yang bisa kita lihat di YouTube apa segala macam kalau kita tidak paham. Nah, kalau kita punya orang tua yang mau belajar, maksudnya mau belajar bersama kita ya, bagus ya itu ya. Berarti orang tua kita itu orang tua yang aware atau sadar bahwa anaknya butuh ditemani. Jadi kalau misalnya Anda menganggap bahwa aduh penjelasannya orang tua ini kayaknya kurang tepat, kurang bagus atau apa ya silakan Anda cari sendiri. Beda ya kalau misalnya mungkin masih apalagi masih SD. Kalau SD kan memang masih butuh betul-betul didampingi oleh orang tua. Jadi kalau Anda merasa seperti itu dan di rumah difasilitasi dengan internet ya silahkan Anda membuka internet itu untuk mencari apa yang Anda tidak pahami. Ya, seperti itu. Dengan dia menambahkan sedikit, Enci. Jadi, kalau misalnya orang tuanya itu agak sedikit, kalau ngajarnya itu agak sedikit marah kan, Enci, kayak galak gitu. Nah, gimana solusinya? Gimana solusinya terhadap apa psikologi dari anaknya, psikologi dari anaknya gimana solusinya? Ya, untuk hal itu masih itu menjadi fenomena sekarang ya. Jadi ada istilah mengajar sambil menghajar. Itu yang sekarang lagi tren. Nah, memang kasihan ya, memang kasihan anak-anak yang ada orang tua yang bisa dibilang tidak sanggup untuk menahan dirinya sehingga dia mengajar itu sambil menghajar. Itu yang memang jadi kalau saya karena ini ceritanya learning from home ini masih berjalan sampai sekarang. Bolehlah orang tua diminta untuk, kan sekarang banyak ya webinar-webinar tentang orang tua. Banyak sekali webinar-webinar tentang orang tua. Silahkan ajak orang tua Anda untuk ikut webinar-webinar tentang orang tua. Karena kalau untuk masalah seperti itu deh, itu masalah orang tua dengan dirinya. Karena memang untuk menjadi orang tua itu memang harus sabar ya, harus sabar memang. Jadi karena ini masalah orang tua dengan dirinya, maksudnya orang tua dengan diri si orang tua itu, kita bisa sarankan kepada orang tua, silahkan ikut webinar-webinar supaya orang tua juga punya pengetahuan. Bagaimana sih caranya mengasuh anak apalagi di era pandemi seperti ini. Kan banyak sekali itu webinar-webinar. Jadi saya tidak bisa terlalu memberikan solusi karena ini masalah orang tua dengan diri orang tua itu sendiri. Begitu. Iya, ini juga dia bertanya nih, Inci. Mungkin minta saran kali ya dari Inci. Iya. Dari kasus ini bisa nggak diangkat jadi skripsi atau tesis gitu? Silahkan, malah bagus. Yeah. Jadi kalau ada yang mau mengangkat tentang ini silahkan. Ya selama orang tua yang, maksudnya orang tua yang suka marah-marah itu mau ini ya, mau terbuka. Terbuka dengan Anda. Kayaknya bagus jadi penyuluhan tuh, Inci. Bisa jadi penyuluhan, karena memang webinar-webinar tentang orang tua yang mengajar sambil marah-marah itu memang lagi marak sekarang, lagi banyak sekali. Banyak sekali diangkat oleh orang-orang psikologi tentang orang tua yang tidak sabar untuk mendidik anaknya sendiri. Nah, makanya ya please minta orang tua untuk ikut ya, supaya karena orang tua juga itu butuh ilmu, bukan hanya anak yang butuh ilmu. Menjadi orang tua juga itu butuh ilmu. Ya, seperti itu saja mungkin dari saya. Iya, saya setuju sekali. Ya, ini juga nih, Henci, ada pertanyaan to everyone ini dari adik kelas saya ini, tingkat terakhir Paat. Katanya ini, belajar dari rumah punya dampak positif dan negatif. Tergantung dari diri kita sendiri yang memilih. Bagaimana Enci melihat kondisi anak-anak Indonesia saat ini? Menurut pandangan Enci sendiri, lebih banyak anak Indonesia mendapatkan dampak negatifnya atau positifnya nih, Enci? Oke, ini juga masih jadi perdebatan ya, karena learning from home itu dilakukan, ya pastinya memiliki dampak positif ya, apalagi Indonesia sekarang sampai ditolak sama kalau tidak salah 59 negara karena kasus COVID di negara kita itu tinggi sekali. Jadi mau tidak mau memang pemerintah harus membuat program yaitu belajar dari rumah supaya ya kita ini tidak banyak lagi korban-korban istilahnya mungkin yang tertular corona. Jadi memang setiap kebijakan itu memang selalu akan ada dampak positif dan negatifnya. Jadi kalau dampak negatifnya ya seperti yang saya jelaskan di awal ya, misalnya kita jadi tidak bisa
berinteraksi secara langsung dengan guru, kemudian ada beberapa pelajaran yang kita tidak paham, kemudian apalagi kira-kira kita jadi sering menunda-nunda pekerjaan karena seolah-olah bilang, besok kan tidak sekolah, jadi untuk apa saya misalnya kerja tugas cepat-cepat, atau misalnya untuk apa saya tidak begadang, kan saya boleh begadang kan besok kan tidak ada kegiatan. Jadi seperti itu, memang setiap kebijakan ya ada dampak positif dan negatifnya, ya tergantung kita lagi ya, kita sebagai individu. Apakah setiap kebijakan atau kondisi yang harus kita hadapi itu akan menjadi negatif, maksudnya apakah kita akan menanggapinya secara negatif atau positif. Ya kalau saya sih ya positif-positif saja deh ya, karena bagaimanapun ya kita harus menghadapi ini, mau tidak mau. Jadi kalau misalnya dampak positifnya ya orang yang awalnya gagap teknologi ya jadi paham ya dengan teknologi. Orang yang tidak paham bahasa Inggris karena sekarang banyak istilah-istilah stay at home lah, learning from home lah apa. Jadi saya dengar beberapa orang tua jadi pintar, fasih begitu untuk berbahasa Inggris. Jadi banyak kok. Jadi tinggal kita pilih. Kita mau menjadikan ini positif atau negatif, seperti itu. Oke, ya mungkin pertanyaan-pertanyaan sebelumnya bisa terjawab ya sama teman-teman dan adik-adik. Ini ada Pinkan juga. Nah, di sini juga Enci ada yang bertanya nih privately, mungkin minta pengalaman dari Enci kayaknya ya. Dia tanya nih judul skripsinya Enci apa Enci? Tadi kan bahas tentang skripsi juga tuh. Mereka pengen tahu nih judul skripsinya Enci apa. Oke, jadi kalau dulu itu kan saya senang menulis ya, saya orang yang suka menulis. Jadi saya mengangkat tentang terapi menulis berefek kepada kecemasan itu bisa menurun karena adanya terapi menulis. Jadi saya menganggap bahwa terapi menulis itu bisa menjadi salah satu solusi atau menjadi wadah curhat ya, wadah curhat buat kita supaya itu bisa dibilang untuk melegakan perasaan, melegakan pikiran. Jadi menulis itu sebagai terapi. Itu yang dulu saya angkat sebagai skripsi. Mungkin ada yang mau mengangkat terapi menulis sebagai skripsi juga, silahkan. Iya, iya. Ini tadi ada yang raise hand, tapi kayaknya dia turun tangan lagi dah. Nggak tahu. Ya mungkin boleh nih dari saya bertanya, dari Fitri bertanya. Oh iya, boleh. Nah, Fitri, dari pribadinya Fitri, mungkin dari teman-teman, saya sudah mewakili teman-teman beberapa di sini, kita tuh berada di lingkungan yang, ya seperti ya pertanyaan sebelumnya kali ya, mereka punya ambisi, jadi kita kayak pengen mencapai suatu tujuan, suatu target kita, yang bahkan kita udah tahu itu di luar kemampuan kita. Kita selama Fitri selama pandemi ini banyak hal, banyak aktivitas baru yang Fitri lakukan, bahkan Fitri mendapatkan skill-skill baru, alhamdulillah dapat positifnya, tapi ada juga Fitri tuh kayak melihat orang lain, pengen deh kayak dia tuh bisa gini, tapi kok Fitri nggak bisa. Akhirnya ujung-ujungnya Fitri yang stres sendiri. Jadi terkadang kita stres itu karena karena diri kita sendiri, karena mindsetnya kita itu udah kayak jatuh duluan gitu. Pengen mencapai suatu target. Nah, itu gimana tuh, Enci? Oke. Jadi ada ambisi. Oh ya. Di sini hujan ya. Jadi ini, di sana juga hujan mungkin. Di sini cerah, Enci. Iya, jadi agak ini pendengaran saya agak terganggu. Oke. Jadi kalau yang dibilang sama Fitri tadi, jadi Fitri punya ambisi, tapi mungkin karena pandemi ya, karena pandemi jadinya ambisi-ambisi itu tidak bisa terlaksana, atau mungkin karena melihat orang lain, kok dia misalnya kayak, oh dia keren ya, kok saya tidak bisa melakukan hal yang sama dengan yang si keren itu tadi. Nah, jadi kalau masalah seperti itu bukan hanya terjadi di luar di dalam pandemi ya, tapi di luar pandemi itu remaja banyak yang mengalami seperti itu. Jadi bisa dibilang manusia itu
memang ada namanya real self-nya dengan ideal self. Jadi real self dan ideal self. Jadi ideal self itu, jadi kita ada mindset begitu di kepala bahwa saya merasa ideal. Misalnya kalau kayak saya dulu, saya merasa ideal, saya merasa menjadi manusia ideal ketika saya bisa mendapatkan ambisi saya menjadi dosen. Itu yang ada di kepala saya dulu. Itu menjadi cita-cita saya sejak dulu, menjadi dosen. Nah, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa kalau kita punya hal-hal ideal yang ingin kita capai, ya kita capai hal itu. Kita kerja keras untuk melakukan hal itu. Tapi kalau misalnya ideal self Anda, misalnya seperti ini, kayaknya bagus juga ya kalau punya suami kayak siapa ya misalnya, yang lagi unyu-unyu sekarang itu apa kayak Roger Danuarta sama siapa gitu ya, saya lupa. Ya pokoknya yang itulah yang di Instagram itu kan banyak begitu yang pasangan-pasangan yang baru menikah yang lagi unyu-unyunya istilahnya begitu, kemudian memamerkan keunyuannya itu di media sosial, kemudian kita bilang gitu, ih kayaknya keren juga ya kalau misalnya kita punya suami kayak Roger Danuarta, ih keren juga ya kalau kita punya istri kayak si Dinda Hau misalnya seperti itu. Nah, apakah itu akan menjadi ideal self Anda? Kemudian misalnya Anda menjadi pelakor begitu ke Cut Meriska untuk bisa mendapatkan Roger Danuarta. Nah, itu kan berarti ideal self-nya sudah tidak ini ya, sudah tidak apa namanya, sudah bukan ideal lagi ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya ambisi-ambisi yang Anda rasa Anda bisa capai, mungkin seperti saya dulu, saya ingin menjadi dosen, berarti yang harus saya lakukan adalah saya harus S1, kemudian saya harus S2, kemudian saya harus mati-matian untuk mengejar cita-cita saya sebagai dosen. Ya, itu ya silahkan dilakukan seperti itu. Ya, saya lakukan itu, saya jadikan itu sebagai ambisi positif saya dan alhamdulillah ya saya bisa dapat ideal self saya seperti itu. Jadi kalau misalnya ideal self Anda ya tidak masuk akal, maksud saya ya seperti yang saya contohkan tadi ya, mau punya misalnya suami sekeren Roger Danuarta atau istri seperti Dinda Hau ya, coba Anda ini kembali, coba Anda apa namanya evaluasi kembali, ini ideal self itu atau hanya ambisi ya ambisi lagi galau gara-gara enggak punya kerjaan begitu selama pandemi. Seperti itu. Banyak kok ambisi-ambisi lain atau cita-cita lah istilahnya, cita-cita lain yang saya yakin Anda semua bisa gapai. Coba Anda, jadi mungkin sekalian ya saya memberikan saran, kalau saya pribadi, saya punya buku diari, bahkan itu suami saya juga seperti itu, jadi kami punya buku yang berisikan list-list keinginan kami. Jadi misalnya seperti ini, apa namanya, listnya itu tentang bagaimana saya mendapatkan cita-cita saya. Misalnya seperti tadi saya bilang, karena saya ingin menjadi dosen psikologi, berarti saya harus S1 di bidang psikologi. Kemudian berarti saya harus S2 lagi di bidang psikologi. Kemudian setelah itu saya harus mengikuti berbagai, misalnya mungkin apa namanya, saya harus aktif mencari informasi penerimaan dosen, khususnya penerimaan dosen PNS, pegawai negeri sipil, supaya saya bisa meraih cita-cita saya. Jadi silakan Anda list. Misalnya saya menikah usia seperti ini, seusia misalnya 25 tahun, atau mungkin saya baru akan menikah usia 30 tahun. Saya punya rumah usia segini. Saya cita-cita saya ingin misalnya menjadi kepala rumah sakit. Ya silahkan Anda tuliskan semua apa yang Anda cita-citakan. Jadi karena Anda tuliskan, jadi Anda punya peta hidup. Kalau misalnya itu tercapai, ya baguslah ya, syukur ya, itu tercapai. Tapi kalau misalnya itu tidak tercapai, ya Anda juga harus bisa legowo atau berbesar hati bahwa oke, mungkin misalnya kalau saya tidak jadi dosen, karena cita-cita saya menjadi dosen, kalau saya misalnya tidak menjadi dosen, mungkin Tuhan sedang mengarahkan saya untuk di cita-cita yang lainnya. Misalnya saya menjadi wirausaha, misalnya saya punya butik atau saya punya apa namanya, punya apa ya, jualan-jualan lah istilahnya begitu, punya toko untuk jualan, itu kan macam-macam. Yang penting kita jelas, kita punya peta hidup yang jelas untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti itu.
Oke, jadi penting juga ya ternyata Ci, kalau misalnya orang harus punya catatan buat kita sendiri, kayak kita ngobrol buat kita sendiri dalam satu Iya, buku diary. Jadi bukan cuma cewek doang yang punya diary, penting iya. juga Jadi buat cowok. Jadi jangan iya, malu-malu teman-teman cowok yang di sini. Kalau punya diary gak usah malu bilang, ih itu mah kayak anak kecil. Enggak, itu buat diri kamu, diri Anda sendiri. Ya gitu. jadi Di sini Ci, oke. ya bagaimana Ci? Iya, jadi sekali lagi ya, yang cowok-cowok jangan malu-malu ya untuk menuliskan cita-citanya. Nah, tapi kalau punya buku diari yang isinya rahasia atau misalnya mungkin punya apa ya rahasia-rahasia kemudian diketik di laptop misalnya, jangan juga Anda taruh di folder rahasia. Nah, itu akan membuat orang semakin penasaran untuk baca. Ya, seperti itu, ini cuma bercanda kok. Oke, Ci. Ya. Jadi ini Ci, ada nih pertanyaan privately nih masuk ke Fitri. Ini agak sedikit sensitif juga pertanyaannya. Jadi Fitri nggak sebut namanya. Ini Kak, saya mau tanya gimana mengelola stres kita ketika tahu punya penyakit. Ini contohnya seperti penyakit kelamin, itu rasanya stres dan malu, jadinya down. Padahal kita masih remaja, masih belum menikah. Itu gimana, Ci, mengelolanya? Oke. Mungkin kalau misalnya apa? Nah, itu juga yang salah satunya saya angkat ya di terapi menulis. Ada memang beberapa orang yang ya bisa dibilang kena penyakit, entah itu penyakit mungkin penyakit kelamin atau penyakit yang fatal ya, bahkan mungkin di usia muda ada yang sudah kena penyakit kanker apa segala macam. Nah, menurut jurnal-jurnal atau hasil-hasil penelitian yang saya baca, itulah salah satu fungsinya terap menulis. Jadi itu yang pertama untuk melegakan perasaan. Jadi kalau misalnya kita sulit untuk bercerita kepada orang lain, ya itu bisa jadi ini ya, bisa menjadi wadah untuk melegakan perasaan. Kemudian dengan menulis kita juga bisa apa ya, menyemangati diri kita sendiri. Jadi kita bisa menulis masalah kita, kemudian setelah menuliskan masalah, bagaimana cara kita untuk memotivasi diri kita sendiri ya dengan menulis. Jadi itu salah satu terapi menulis. Jadi kalau misalnya Anda merasa dengan penyakit ini Anda sangat-sangat stres, Anda terpukul atau apa, Anda tidak bisa bercerita kepada banyak orang tentang penyakit Anda, silahkan Anda menulis. Menulis itu bisa menjadi terapi penyembuhan buat Anda. Seperti itu. Ya, mungkin ini ada kaitannya dengan kita tuh yang anak-anak remaja biasanya menulis curhatnya itu di status ya, Ci ya. Biasanya Iya. itu supaya dapat perhatian dari banyak orang. Oke. Itu Fitri juga sih sebenarnya, Ci. Oke. Ya, ini Ci ada yang bertanya juga nih privately. Ini kaitannya mungkin dia berkaitan dengan insecure kali ya, Ci ya. Ya. Dia kalau misalnya kayak ada berat badan, galau terus karena turun berat badan, nah itu gimana, Inci? Dia Waduh. terlalu galau karena masalah berat badan, cuma karena berat badan terlalu insecure. Inci. Oh iya. Nah itu tadi yang saya bilang ya. Kita sebagai, bukan saya ya, Anda sebagai orang-orang yang berada di usia remaja, please untuk hal-hal yang apa ya, bisa dibilang membuat Anda rendah diri, misalnya mungkin masalah berat badan, masalah wajah mungkin jerawatnya mungkin wajahnya itu full satu muka jerawat semua, atau misalnya mungkin apalagi ya, merasa dirinya mungkin kulitnya hitam, kemudian merasa dirinya pendek seperti itu. Please ya mau bagaimana lagi ya, kalau misalnya mungkin berat badan ya, kalau Anda merasa terganggu dan merasa tidak sehat dengan berat badan Anda seperti itu, ya silakan mungkin menjalankan pola hidup sehat. Tapi kalau hal itu membuat Anda rendah diri, jangan. Karena kenapa? Karena kasihan kepada diri Anda sendiri kalau misalnya Anda tidak bisa untuk misalnya percaya diri atau menggali potensi-potensi Anda yang membuat Anda menjadi remaja yang sukses hanya gara-gara memikirkan atau galau atau baper hanya gara-gara masalah berat badan atau gara-gara jerawat atau gara-gara tubuh yang pendek, wajah yang kurang cantik, tubuh yang kurang atletis, wajah yang kurang ganteng. Itu kasihan kepada diri kita sendiri. Hidup ini cuma sekali loh. Hidup ini hanya sekali.
kalau hidup ini hanya digunakan untuk galau dan baper, kasihan diri Anda sendiri, kasihani diri Anda sendiri, kasihan. Jadi silahkan Anda melihat diri Anda sendiri secara lebih positif. Gali potensi Anda supaya Anda tidak sibuk memikirkan kekurangan Anda, tapi sibukkan diri Anda untuk melihat kelebihan-kelebihan diri Anda untuk mengembangkan potensi-potensi yang Anda miliki. Seperti itu. Nah, ini Ci ada yang menambahkan, menyambung pertanyaannya tadi. Nah, kalau misalnya stres karena nggak ada uang, itu gangguan psikologi positif atau negatif tuh, Ci? Itu semua ya kayaknya ya, stres nggak ada Iya, uang. saya juga, Ci. Masih Jadi, mahasiswa. iya. Jadi kalau masalah mungkin yang apa ya paling berefek zaman sekarang itu karena biasanya mungkin zaman sebelum pandemi orang tua masih bisa membiayai kita atau membelikan hal-hal konsumtif buat kita, tapi ketika pandemi mungkin orang tua harus di PHK apa segala macam. Ya, mungkin saya sarankan ya bersabar saja ya, bersabar untuk hal-hal seperti itu karena memang di zaman pandemi seperti itu memang semua serba sulit. Banyak sekali masalah-masalah, apalagi masalah keuangan yang terjadi. Jadi saya mungkin hanya bisa mengatakan banyak-banyak sabar dan jangan sampai drop atau galau atau baper gara-gara hal-hal seperti ini. Seperti itu. Oke. Dia sebenarnya mau nambah pertanyaan, tapi sudah terjawab semuanya, Enci. Oke. Ya, ini Enci, mungkin ada pertanyaan terakhir. Oke, iya. Oh, enggak. Kirain ada yang raise hand, Ci. Oke, teman-teman. Mungkin untuk satu pertanyaan lagi, Enci, terakhir. Oke. Ada teman-teman, silakan untuk terakhir. Karena mengingat waktu dan Zoom meeting takutnya nanti akan dimatikan oleh dari pihak Unsur atau Iya, cuma 2 jam ya. Iya, cuma 2 jam, Enci. Mungkin ada pertanyaan teman-teman, atau mungkin Enci mau menambahkan sepatah dua kata sebagai penyemangat kita selama pandemi ini. Oke. Kalau saya sarankan, kan tadi saya sudah memberikan tips-tips agar kesehatan mental kita tetap terjaga ya. Kita berada di kesehatan mental yang baik. Jadi silahkan lakukan mungkin apa yang saya sarankan tadi, bagaimana cara menjaga kesehatan mental, silahkan dilakukan karena ketika kita sehat secara mental, pikiran kita juga tenang, pokoknya hati dan pikiran itu semuanya tenang, semua baik-baik saja. Ya, kondisi tubuh itu juga akan baik-baik saja. Karena jangan sampai ketika Anda mengalami stres atau apa, yang rugikan kita, sistem imun kita yang menurun. Apalagi kalau saya mungkin menyarankan, please, karena kita punya banyak waktu di rumah, jangan terlalu sering begadang. Kalau saya mungkin kantong mata saya ini besar karena saya punya 2 anak kecil yang harus saya jaga. Tapi kalau bagi Anda yang belum punya anak kecil, ya please maksudnya jangan begadang, jangan meluangkan banyak sekali waktu untuk bermain, untuk nonton drama Korea, untuk nonton film-film. Silahkan Anda lakukan, tapi jangan hal itu menghabiskan semua waktu Anda. Kasihani diri Anda sendiri kalau Anda sampai merusak diri Anda sendiri. Itu mungkin dari saya. Iya, sebagai penutup dalam materi webinar, inti acara webinar ini, saya menambahkan sedikit kesimpulan dari Enci yang katakan tadi. Dari awal, manusia itu memiliki rentang usia atau pengelompokan usia berdasarkan periode perkembangannya. Ada yang prakelahiran, masa bayi, masa anak-anak, dan seterusnya. Begitu kan, Enci ya? Namun periode perkembangan yang sangat menentukan, sangat berpengaruh itu ada pada masa remaja. Biasanya masa remaja itu ada pada kalangan anak-anak sekolah SMA dan kuliah. Nah, ternyata remaja itu memiliki ciri khasnya sendiri, entah itu hormonnya sangat menonjol, itu seperti ada pada egosentrisme dan personal fable. Nah, bercerita tentang kesehatan mental yang baik. Nah, kesehatan yang baik seperti Enci katakan sebelumnya,
hati kita, batin kita dalam kondisi tentram, tenang, tidak ada masalah, itu bakal apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan, insya Allah akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, kalau misalnya kita pada kondisi yang tertekan, ada beban, takutnya apapun yang kita rencanakan, walaupun sudah matang rencananya, bakal hancur secara perlahan. Nah, dibutuhkan juga dukungan dari lingkungan sekitar, seperti orang tua, keluarga, dan teman-teman juga butuh dukungan dari mereka, karena itu sangat berpengaruh. Nah, penting juga kita sebagai anak remaja punya namanya memanage diri untuk menjadi lebih produktif dan juga punya kemauan untuk mengembangkan potensi. Dan ada juga poin-poin saran dari Enci yang di PPT tadi, mungkin PPT bisa kami share nanti di grup untuk sebagai penyemangat kalian, tulis-tulis di kertas. Nanti saya ini ya kirimkan PPT yang baru ya, yang saya kemarin kirimkan itu ada yang saya revisi. Iya. Oh, oke, siap Enci. Okay. Nanti kirim ke saya saja Enci. Iya, nanti saya kirimkan ke Putri. Oke, dari semua yang kalian lakukan, kalian mungkin dari survive untuk kehidupan kalian, manage diri kalian, menggapai suatu target, itu keuntungannya itu untuk kalian diri sendiri. Tidak keuntungan untuk Fitri, untuk Enci, untuk teman-teman kalian, itu keuntungan untuk kehidupan kalian. Nah, mungkin sekian materi kita hari ini. Untuk menutup, yang terakhir ini, agenda terakhir, kita akan doa penutup, karena mengingat waktu sudah mau jam 3, takutnya bakal dimatikan oleh pihak Unsat. Ya, langsung saja. Silakan Saudari Eka menutup dengan doa. Oke, teman-teman, mari kita tutup webinar ini dengan doa, tapi izinkan saya untuk berdoa menurut kepercayaan saya, yakni Kristen Protestan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu, sehingga webinar mengenai kesehatan mental bagi pelajar dan mahasiswa dapat terselesaikan dengan baik. Biarlah ilmu yang diperoleh dari kegiatan ini dapat memperlengkapi kami dalam kegiatan belajar di era pandemi COVID-19, baik sebagai pelajar maupun mahasiswa. Buat pemberi materi selalu disehatkan dan dikuatkan, dan semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Mampukan kami semua menjalani hidup di masa pandemi COVID-19. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Saudari Eka. Ya, teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu bergabung dengan kami tim Wabah Ilmu di webinar siang, udah mau sore hari ini. Jadi, sekedar info untuk teman-teman yang belum mendaftarkan diri di form pendaftaran peserta, mohon diisi. Mungkin linknya sudah ada di chat Zoom. Chat Zoom itu ada form, silakan diisi karena itu keperluan untuk sertifikat yang akan kami bagikan via email nantinya. Insya Allah sertifikat akan sampai pada teman-teman sekalian maksimal 1 minggu dari sekarang. Jadi jangan lupa itu ada formnya diisi, dan teman-teman juga kalau mau join di grup webinar, silahkan di situ juga nanti kalian bisa sharing-sharing untuk lebih lanjut lagi. Nah, di situ ada formnya. Oke, sekian. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Semoga bermanfaat. Sehat selalu teman-teman. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan, dan jangan lupa protokol kesehatan kalau mau keluar, dan semangat menjalani perkuliahannya, sekolahnya, dan aktivitas sehari-harinya. Sekian dari saya, Fitri Menirtangkudu, mewakili teman-teman tim Wabah Ilmu. Oh iya, sebelum kalian teman-teman keluar, hampir saya lupa, mau dokumentasi dulu. Oh iya. Dokumentasi. Mungkin ya teman-teman yang masih off boleh nyalakan kameranya karena mau didokumentasi. Kalian mau diabsen buat sertifikat. Ambil angle yang terbaik, senyum yang terbaik, silakan teman-teman.
Ya, nanti ada teknisi yang akan menghitung. Silakan teknisi menghitung mulai dari halaman 1. Ya, slide pertama, 3, 2, 1. Ya, slide kedua, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman waktunya. Ya, di sini. Ya. Ya, terima kasih ya Enci atas waktunya Enci. Ya, Materinya sama-sama. sangat banyak sekali materi yang baru Dan dengar maaf juga ya, Fitri dengar. kalau ada kekurangan dari saya mohon maaf. Iya. Ya Enci, tidak masalah, semuanya baik-baik saja. Bagus kok materinya Enci, banyak juga materi-materi yang baru saya dengar. Sebagai jadi motivasi Fitri juga nih, mungkin dari teman-teman juga ini relate nih. Ya, terima kasih teman-teman. Di sini juga banyak kenalan-kenalan Fitri. Ada yang kenalan dari teman-teman tim Wabah Ilmu juga. Fitri tersanjung kali sama teman-teman yang masih sekolah, masih kuliah. Ada juga yang fresh graduate, ada juga yang masih remaja, udah menjalani bisnis. Fitri sangat tersanjung sama kalian. Kalian bisa survive dalam kehidupan kalian. Ilmu, ya tetap semangat ya, selamat pandemi. Ya, terima kasih. Di sini juga ada teman-teman Fitri di kampus, ada adik-adik kelas Fitri juga, ada juga tutor Fitri selama pandemi. Selama pandemi juga dia menjadi tutor kelas bahasa Inggris juga. Ya, itu yang bilang halo, itu tutor Fitri. Ya, terima kasih teman-teman. Semangat planologi. Iya, semangat semua. Oke, Oh iya, saya live ya. Iya, Enci. Oh, belum live ya? Ya, boleh, Enci, silakan. Oh iya. Oke, terima kasih ya semua ya. Ya, terima kasih. Iya. Jangan lupa follow Wabah Ilmu ya, teman-teman. Oke. Nih, sebagai hiburan, saya mau share screen video kita. Sambil menunggu, mungkin yang teman-teman lain masih mau nongkrong-nongkrong dulu kan di sini sambil menunggu Zoom-nya mati. Ya kali ini ada balik kan alarm ya jam 9. Aduh mampus terlambat kelas lagi kita. Laptop mana laptop, oh Tuhan, laptop mana, handuk mana handuk, oh 3 masih wangi kok. Oh Tuhan, semua telat kita. Makin dekat udah. Tunggu mak, ada kuliah Fitri. Oh Tuhan, nggak mempan. Tetap kalian murid. Lipin. Oke, mantap. Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kalian sudah membuat tugas presentasi kalian? Tugas? Tugas yang mana nih? Aduh, belum kita. Hari ini saya tunjuk dulu ya 3 mahasiswa yang akan mempresentasikan tugasnya. Jadi yang pertama Safi, Jangan kita, please. Berta, dan Fitri. Mampus. Oke, silakan Safi yang pertama. Ikut aja lah, bisa ada Berta sama Safi. Diterima kita ke laptop, seperti kerja kita, apa Jo? Ya Allah, tunggu, ada bagian presentasi. Kerja cuma buka laptop terus. Tuh, lama sekali nih anak, no. Kok banyak pembantu Pak di rumah? Kenapa kita sendiri gimana yang pembantu, no? Fitri ya? Ya. Jo. Kerja, sekali pembantu kita semua yang kerja. Ya, pembantu. Ada laptop terus.
kasih Safi. Berikutnya silakan Berta. Oh Tuhan, belum setengah jalan. Fitri, satu. Tunggu Kak, ada presentasi. Selamat siang Mak Fitri. Boleh mau pasti agak lama? Iya Mak Fitri. Gimana dong tuh Fitri? Ada kuliah dia. Aduh, udah sibuk kuliah, dia dan. Terima kasih Berta, bagus sekali ya. Selanjutnya Fitri. Aduh, bagaimana ini? Aduh. Fitri silakan diaktifkan kameranya ya sama mikrofonnya. Saya tidak bisa mendengar kamu. Ya, Fitri, kamu di mana? Fitri? Presentasi hari ini menentukan tugas akhir kamu. Berikan ujian dan menjawab ujian lainnya. Kalau kamu tidak presentasi hari ini, saya bisa pastikan kamu tidak lulus dan kamu harus mengulang mata kuliah. Cuy, kamu dikerja. Baca apa lekasangannya ini ya, Fit? Hai, so gila le orang ke anak. Fit, oi, jo, ikut bina dari wabah ilmu jo. Ya, webinar kesehatan mental untuk pelajar atau mahasiswa selama pandemi. Selain memberi ilmu tentang kesehatan mental, kamu juga bisa berkonsultasi psikiaternya langsung, narasumbernya juga lulusan S2 Psikologi Indonesia. Selain itu, kamu bisa berbagi pengalaman dengan peserta webinarnya loh. Kabarnya lagi, webinar ini tidak dipungut biaya dan dapat sertifikat langsung dari lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Samratulangi. Ayo, buruan daftarkan diri kamu dengan cara klik dan join link grup WhatsApp di bawah ini ya. Ayo, segera betul orang ke arah kamu.